Ini artinya Habib Lutfi telah melakukan proyek history making atau produksi sejarah dengan metode baru, yaitu melalui mimpi dan visi spiritual. Yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad Abdullah Ali Drus. Beliaulah yang memberikan isyarah kepada Hamengkubuwono I setelah melakukan riyadhah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan edisi kali ini kembali saya akan mengulas tentang pengaburan sejarah, pencantolan orang-orang terhadap satu perjuangan dan keluarga ningrat di Jawa. Hal ini mohon maaf kepada semuanya, karena menjadi penting untuk kita sampaikan agar anak-anak kita, generasi setelah kita mengetahui terkait hal ini. Dan sekali lagi mohon maaf, lagi-lagi ini akan menyebut-nyebut nama Abah Lutfi bin Yahya. Sahabat-sahabatku, dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang sarjana sejarah sepengetahuan saya, dan beliau adalah kader NU, dan saya sempat memiliki beberapa karya tulisnya, yakni Gus Zainul Milal Bisawi. Dan di dalam buku yang diterbitkan pada 2019 yang lalu, ternyata beberapa bagiannya ini perlu kita tinjau kembali. Ini ngapunten Gus Milal ya, di dalam hal ini penting sekali untuk kita bahas bersama, kita coba telaah ulang terkait dengan berbagai hal yang terdapat dalam sebuah buku yang Gus Milal tulis. Judulnya itu adalah Jejaring Ulama Diponegoro, Kolaborasi Santri dan Kesatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad ke-19. Dari judulnya Anda mungkin sudah bisa tergambar bahwa betapa jejaring para ulama santri, dan di sini diberi judul besar Pangeran Diponegoro. Tentu masa perjuangan Diponegoro ini memiliki kelindahan perjuangan dengan yang lain dan memiliki kelanjutan yang luar biasa. Nah, kalau tadi saya mengatakan lagi-lagi membawa Abah Lutfi bin Yahya karena beberapa hal yang dicantumkan dalam buku ini, kami coba tampilkan di layar ya. Ini bersangkut paut dengan nama seorang tokoh yang sering kali kupas di sini, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Yang mana di dalam buku ini KRT Sumudiningrat ini dianggap Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Bahkan di sini juga ditampilkan foto yang di Semarang, yang mana makam yang di Semarang ini yang sudah lama kami kritisi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan bacakan di salah satu halamannya kaitannya dengan Abah Lutfi. Saya baca potongannya saja ya. Makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama. Banyak kuburan kuno yang sebelumnya tidak dikenali dan mengidentifikasikannya dengan identitas baru di berbagai tempat di Jawa, Kalimantan, Batam, dan daerah lainnya ditemukan oleh Habib Lutfi. Ini artinya Habib Lutfi telah melakukan proyek history making atau produksi sejarah dengan metode baru, yaitu melalui mimpi dan visi spiritual. Saya akan bacakan ulang, ini penting ya. Ini sebenarnya sebuah penjelasan dari Gus Milal sendiri terkait dengan apa yang ditulis atau dengan apa yang dilakukan oleh Abah Lutfi. Ini artinya Habib Lutfi telah melakukan proyek history making atau produksi sejarah dengan metode baru, yaitu melalui mimpi dan visi spiritual. Sejarah dalam konteks ini bukan sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi sejarah yang dibuat, dipikirkan, dan dimaterialisasi. Dalam hal ini, mimpi atau visi spiritual menempati posisi sentral dalam proses
identifikasi suatu sejarah. Produksi sejarah melalui metode mimpi tentu berbeda dengan historiografi Islam mainstream yang bersumber pada isnad dan tradisi sejarah sekuler pasca pencerahan yang beroperasi pada metode empiris positivistik. Nah, dari sini nampaknya memang Gus Milal barangkali dalam tanda petik ya, memang sengaja memberikan sesuatu yang berbeda dari yang sudah umum dilakukan oleh para sejarawan. Karena beliau ini sarjana sejarah sepengetahuan saya. Maka dari sini beliau mencoba memberikan sesuatu dengan metode mimpi itu tadi. Hanya saja karena bagaimanapun sebuah buku ketika sudah dijual kan dibaca banyak orang. Dan tidak sedikit dari pembaca, bahkan rata-rata pembaca buku itu ya mengiyakan begitu saja tanpa melihat dari metodologi yang dibuatnya. Beberapa di antaranya saya akan bacakan. Ini ada anak judul yang menarik. Syarif Hasan Munadi, Samper Wadi Ba'bud dan Habib Hasan bin Toha bin Yahya mensinergiskan tradisi Jawa, Arab, dan Turki. Jadi ada Sampar Wadi Ba'bud. Saya lanjut kepada poin yang lain yang menurut saya ini baik untuk kita telaah bersama. Di antaranya Syarif Hasan Munadi juga penganut tarekat Syatariyah. Kiai Hasan Munadi adalah putra saudagar kuda bernama Sayyid Alwi Ba'bud dari Hadramaut. Sayyid Hasan Munadi dinikahkan dengan putri Sultan Hamengkubuwono II yang bernama BRA atau Bendoro Raden Ayu Samparwati dari ibu garwo ampian atau selir bernama BMA Bendoro Mas Ajeng Citrosari yang berasal dari desa Beki Purworejo. Selain Sayyid Hasan Munadi, seorang Habib keturunan Hadromi yang juga menjadi menantu Hamengkubuwono adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dikenal dengan Raden Tumenggung Sumudiningrat yang makamnya terdapat di Semarang. Pripun niki nek ngeten niki Gus? Sudah jelas-jelas ya bahwa KRT Sumudiningrat itu makamnya di Jejeran Bantul Jogja, bukan di Semarang, dan beliau bukan seorang Habib. Dan masih banyak hal lain sahabat-sahabatku apabila akan kita kupas semuanya. Hanya saja dari sini barangkali menjadi salah satu informasi bagi Anda, bagi kita semua, betapa sejarah kita ini sudah acur-cur. Terlepas dari metode apa yang dibuat ya. Karena apapun metode yang dibuat, ketika itu diterbitkan otomatis kan dibaca banyak orang. Dan ketika berbeda dengan fakta yang ada, secara langsung atau tidak langsung, itu kan pengaburan sejarah namanya. Saya baru kali ini juga mendengar ada proyek sejarah menggunakan mimpi-mimpi itu. Setahu saya, andai pun petunjuk awal melalui mimpi, tapi tetap pendekatan empiris, pendekatan material itu harus didahulukan. Sebab kalau hanya mengandalkan mimpi, semua orang bisa mengaku bermimpi. Dan kita bisa sanggah pula dengan mimpi. Kemudian di halaman yang lain juga, saya tidak urut ya, saya hanya membaca beberapa bagiannya saja. Sebelum membahas Habib Hasan bin Toha, perlu diungkap terlebih dahulu keberadaan seorang Habib yang menjadi mufti di kerajaan Mataram, yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad Abdullah Al-Idrus. Beliaulah yang memberikan isyarah kepada Hamengkubuwono I setelah melakukan riyadhah di Gunung Kemuning, bahwa yang meredakan konflik berkepanjangan di kerajaan Mataram adalah Habib Abu Bakar bin Toha bin Muhammad bin Yahya yang akan datang. Lagi-lagi pripun. Maka dengan ini saya berharap mudah-mudahan Gus Milal, kemudian Abah Lutfi, pihak dari Keraton Ngayogyakarta, Surakarta atau keluarga besar Mataram Islam dan para pemerhati sejarah untuk bisa bertemu menyikapi persoalan ini, karena buku ini sudah beredar. Sebagian dari kawan kami dari Alap-Alap Mataram terutama minta agar buku ini segera ditarik dari peredaran.
Nah, ini saya tidak punya hak untuk menyampaikan. Kalau saya berharap agar bertemu kemudian ya dibuatlah satu forum yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait dengan hal ini. Ini nggak main-main, Pak. Ini persoalan sejarah. Apa pentingnya? Kalau nggak penting ya nggak mungkin dipalsukan. Logikanya seperti itu. Ini terkait dengan harkat dan martabat serta perjalanan leluhur bangsa ini. Saya bukan anti terhadap siapapun. Saya memiliki beberapa karya dari Bismillah. Saya tetap menghormati Abah Lutfi sebagai orang yang lebih tua dan alim. Hanya saja dalam beberapa hal kita ada kalanya penting untuk menyampaikan kritik yang konstruktif tentunya, bukan hanya sekedar mencaci maki. Kiranya cukup sampai di sini perjumpaan kali ini. Saya tidak bisa lagi berbicara panjang. Saya entah gimana lah gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini ada manfaat yang bisa dipetik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.